biar enak ya komposisinya ya. Gambarnya dapat semua. Nah, mantap. Pak izin Pak. Pak izin Pak. Monorailnya jangan ditutupin Pak, tiangnya Pak. Bang, panas. Pak jangan di situ Pak. Pak izin Pak, tiangnya jangan ditutupin. Bang, sebelah sana dulu aja bang, pojok sana no. Bang, pojok aja pojok. Pojok Pojok sana bang. Masih lama. Pojok yang di sana bang. Iya bang. Yang sebelah kanan abang. Iya. Udah disiapin itu di langsung paruh biar cepet. Oh iya. Nggak usah maju. Emasnya ya. Wih, mas mas. Nah, ganggu lagi dah. Aduh, banyak apa? Banyak amat. Weh, jangan maju, weh, jangan dorong-dorong. Jangan Weh, jangan dorong-dorong, weh. kitanya yang udah ngalah. Iya. Bang, nyerong kanan bang. Pak Dinas lagi. Pak, Bang, kamera dulu dikit dong, bang. Saya kan kata apa-apa ini Bang. kakinya bang. Ada lagi. Bang, paling kanan ya bang, paling kanan. Di ujung. Nah, itu lagi bang. Bang, jangan disebutnya Bang. Bang, satu lagi bang. Bang, ujung sono. Dapat lagi tuh. Sampai putus. Ya. Madep sini bang. Bang, helmnya benerin dulu bang. Bang, helmnya pakai bang. Bang, helm bang. Tuker helmnya. Bang, bro. Cakep ini baru nih. Bang, api keluarin bang. Apinya keluarin bang. Api.
Iya aman sih. Gua kalau bukannya tukang les nih malah. Banyak lawannya. Ya cukup ya. Yo, dorsap yuk. Dorsap yuk. Bang, masuk sini, Bang. Bang, masuk sini. Pegang mesinnya, Bang. Pegang mesinnya, Bang. Bang, masuk sini, Bang. Pak, pegang besinya, Pak. Abang yang di depan, Bang. Bang, yang kuning bang, geser bang, yang kuning bang, geser bang. Ah, iya. Bagus. Pak, Bung. Kanan ya, Bung. Tengah. Iya lo. Sorry, Bang. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya hari ini bersama dengan Bang Yos, Bapak Sutioso, dengan Kajati, Bapak Wagub, dan juga dari KPK, Pak Baktiar, melakukan penataan Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorail yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Tentunya untuk melakukan ini prosesnya panjang dan secara khusus saya berterima kasih kepada Kajati DKI Jakarta yang telah memberikan support sepenuhnya untuk melakukan penataan Jalan Rasuna Said ini dan juga KPK. Karena pada waktu itu secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan nanti ada jalan, ada selokan, ada taman, kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorail sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos. Terus terang pemancangan ini di era Bang Yos, tetapi beliau sangat terganggu tidak terselesaikannya kegiatan ini. Bukan Bang Yos tidak mau menyelesaikan, karena memang Bang Yos sudah berakhir tugasnya, tidak dilanjutkan, berganti kebijakan. Kemudian saya karena ini sudah idle, dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan, dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau Bang Yos ada yang mau disampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, ya, jujur saja hari ini hati saya itu lega sekali gitu ya, dengan adanya kepastian
yang dicanangkan ya oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini gitu. Jadi cerita singkatnya begini ya. Pada tahun 2003 saya mulai memikirkan bagaimana menanggulangi kemacetan Jakarta. Ya, dan saya kumpulkan semua pakar-pakar transportasi bagi beberapa universitas ya untuk merancang jaringan transportasi makro ibu kota ya. Nah, saat proses ini dilakukan, yang makan waktu berbulan-bulan tentunya karena dilakukan survei segala macam, saya studi banding ke beberapa negara. Ya, di antaranya dan saya berhenti lama di ibu kota Kolombia, ya karena situasinya sama dengan di Jakarta. Jadi akhirnya saya putuskan jaringan transportasi ibu kota itu terdiri dari 4 moda. Ya, moda yang paling besar ada MRT bawah tanah, ya. Terus ada monorail di atas, ada busway 15 koridor di bawah, dan ada alternatif namanya waterway. Dan ini dirancang secara terintegrasi. Jalurnya udah masing-masing terintegrasi sehingga rakyat Jakarta dan sekitarnya dari titik mana mau kemana pasti dapat transportasi makro tadi ya gitu kan. Nah, saya mulai yang tidak perlu investor ya karena saat itu kondisi sosial ekonomi kita belum mapan akibat kerusuhan Mei tahun 98. Itu akibatnya amat panjang. Terutama kepercayaan investor terhadap Indonesia, lebih khusus lagi Jakarta. Tetapi rencana yang dibuat oleh pakar transportasi tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang, kalau tidak pernah saya mulai, sampai hari raya kuda juga nggak jadi-jadi gitu. Jadi saya tanya kepada tim itu, ini moda apa yang nggak perlu investor? Dijawab jelas busway Pak gitu. Oleh karena itu saya mulai dengan busway. Nah, untuk mengejar kecepatan menanggulangi kemacetan ini secara paralel kita bangun juga monorail gitu kan. Itu juga yang dibangun di mana itu tadi? Di ibu kota, juga di Manila, yang saya lihat juga di Bangkok gitu kan. Nah, oleh karena itu 2004 supaya cepat bisa kita selesaikan dicanangkan oleh Presiden Megawati. Artinya saat dicanangkan Presiden itu berarti segala sesuatunya itu sudah ada gitu. Rencananya jelas, investornya juga ada dari Cina gitu. Tapi saya harus berhenti tahun 2007 kan. Nah, terus akibatnya saya tidak tahu, terus mangkrak jadi besi tua seperti ini. Dan tahun 2014 monorail ini diganti dengan LRT yang tidak ada rencana sebelumnya. Tentu gubernur waktu itu punya alasan yang saya tidak tahu ya. Nah, sejak itulah mangkrak total ini, dari besi tua jadi apa namanya barang seperti ini yang merusak estetika kota gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu yang dikatakan udah puluhan tahun mangkrak dan jadi besi tua itu, harus ada satu keputusan yang jelas gitu, kepastian. Hanya ada 2 pilihan, lanjutkan atau bongkar. Nah, itu saya kira sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono. Tidak bisa melanjutkan harus dibongkar. Itu pilihan yang paling buruk, tetapi harus kita lakukan itu. Ya. Dan saya sekali lagi secara pribadi saya terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi saya. Satu saat. Yang selama terus terpikir gini, aduh, ya sedih aja ya. Gitu kan. Aku mulai itu jadinya kayak begini. Ya, kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono dan itu adalah keputusan yang paling tepat. Seenak apapun mengeluarkan biaya harus kita lakukan. Dan saya terima kasih juga pada pendamping-pendamping gubernur ya, Pak Wagub, Pak Kajati, juga KPK yang sudah, ini berarti tidak ada masalah lagi ya. Saya minta media dan masyarakat mendukung kelanjutan daripada penataan Ranus Said ini dan saya berharap juga sampai di Senayan nanti juga ditertibkan gitu. Supaya Anda tahu kenapa aku minta rute Senayan, supaya nanti kalau Bapoto dari Bandung datang, bonek dari Surabaya datang, dari stasiun tidak darat, dia langsung monorail ke sana gitu. Nanti pulangnya begitu lagi sehingga kita aman di bawah di jalan-jalan. Itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi secara pribadi terima kasih Pak Gubernur Pramono, Pak Wagub dan Pak Kajati, Pak KPK juga yang ikut mendukung penertiban ini. Semoga nanti bisa dilihat, dinikmati seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, sebelum ada pertanyaan, kami ingin menyampaikan bahwa pengerjaannya akan dilakukan pada malam hari. Sehingga dengan demikian tidak ada penutupan jalur, dan mudah-mudahan saya sudah minta kepada Bina Marga dan Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas tetap dijaga supaya tidak macet di tempat ini. Karena ini adalah jalan utama kita. Baik, kalau ada 1-2 pertanyaan kami persilakan. Jadi penataannya yang dibuat adalah penataan dibuat jalan, kemudian saluran trotoar, penerangan jalan umum, dan sarana kelengkapan lainnya, dan juga tentunya estetika dari trotoar dan taman-taman yang ada. Sehingga 102 miliar itu untuk kebutuhan tersebut. Dan itu sudah dikaji lebih secara mendalam. Bulan September. Bulan September. Pak Gub, komunikasi terakhir dengan PT Adhikara itu seperti apa dan terkait pengembalian asetnya nanti gimana? Lalu dulu kan Pemprov DKI oleh BPKP kan diminta untuk membayar penalti karena ada pembatalan kontrak dengan Jakarta Monorail. 100 miliar itu apakah sudah diselesaikan? Jadi urusan hukumnya tentunya dengan adanya surat dari Bapak Kejaksaan Tinggi sebenarnya sudah selesai. Dan kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhikarya untuk mereka membongkar sendiri pada bulan November yang lalu. Kami kasih batas waktu 1 bulan tidak bisa dibongkar. Dan kami tentunya masih berkomunikasi terus dengan Adhikarya karena bagi saya pribadi penyelesaian ini juga harus membuat semua orang merasa nyaman lah. Dan apa yang kami lakukan nanti kami sampaikan. Tapi yang jelas komunikasi dengan Adhikarya tetap kami lakukan. Termasuk besi-besi nanti, kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu, tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adhikarya. Jumlah tiangnya ada 109 tiang yang diperbaiki, yang dijalani sampai dengan Grand Melia Hotel ya. Satu lagi kalau ada pertanyaan. Jadi yang sekarang ini yang kita prioritaskan yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan September selesai. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, karena yang di Senayan memang beberapa pasti akan kami bongkar, tetapi beberapa akan kami kan untuk videotron dan sebagainya untuk reklame. Jadi harus dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi selalu lintas adalah pertama tidak ada penutupan jalan, dan karena pekerjaannya itu pada malam hari dan sesuai rencana bahwa nantinya akan ada pemotongan tiang, itu rencana 1 tiang 1 malam, sehingga untuk jalur lambatnya ini akan dilakukan penutupan secara staging. Jadi misalnya di ruas ini yang akan ditutup, tadi di ujung kami lakukan penutupan, kemudian di bukaan depan itu otomatis yang dari lajur cepat itu bisa masuk ke jalur lambatnya. Demikian seterusnya sampai dengan di simpang Gatot Subroto nantinya. Pak Sapri, malam itu detailnya dari jam berapa sampai jam berapa, lalu yang kedua 109 tiang itu berarti 3 bulan ya Pak ya? Ya, sebagaimana kita ketahui karena kepadatan lalu lintas di Jakarta itu bahkan sampai jam 10, Windows time-nya itu dari jam 23 sampai dengan pukul 5.00. Pak Saprin. Bekas proyeknya kan bakal bikin macet Pak, itu gimana Ya. Pak? Kalau bekas proyeknya bakal bikin macet, akan ada pengalihan arus lalu lintas nggak Pak? Karena kan seperti contoh tadi, begitu dilakukan pemotongan, maka besinya itu tidak jatuh ke jalur lambat, tetapi dibawa ke jalur cepat, sehingga tidak ada mengganggu jalur cepatnya. Tetap true trafficnya bisa bergerak, kecuali memang kadang pada malam hari orang akan memperlambat di lokasi di mana dilakukan pekerjaan. Itu seperti biasa, orang kita akan keponya tinggi, jadi langsung memperlambat dan menengok untuk pelaksanaan pekerjaan. Kami harapkan jangan sampai ada, kami himbau ke pengendara jangan sampai ada kendaraan yang kemudian berhenti
pada saat dilakukan pekerjaan tetap bergerak agar lalu lintas di belakangnya tetap bergerak smooth. Ya. Pak, ini kan musim hujan Pak, di sini juga rawan banjir, rawan genangan. Bagaimana Pak untuk mengatasi saat proyek dibangun Pak? Nah, untuk hal itu bisa langsung dengan Kadis Bina Marga yang punya proyek pas banjir. Izin terkait genangan yang ada di Rasuna Said ini ya, tentunya kami akan melakukan penataan jalan dan trotoar dan itu sekaligus dengan penataan drainasenya. Jadi insya Allah setelah nanti jadi semua ya ini kalau memang ada genangan sudah teralirkan ke drainase tepi jalan. Demikian. Pak Heru, tadi kan Bapak pas paparan menyampaikan kalau pembongkarannya 300. Nah tadi Pak Gubernur 200, sebenarnya angkanya berapa? Terus untuk Pak Safrin, ada kajiannya nggak sih Pak setelah dibongkar ini efektivitas lalu lintas di sini meningkat berapa persen Pak? Angkanya berapa? Ya, untuk angka pembongkaran memang tadi saya sampaikan sekitar 300 ya, Pak Agung menyampaikan 254 ya. Jadi memang angka pembongkaran itu ini kan masih berjalan terus. Ini masih dalam tahap perhitungan. Ini kami sambil jalan, jadi berkisar antara 250 sampai dengan 300-an angkanya. Ya. Jadi untuk penataan jalan dan trotoar secara keseluruhan itu kita schedulekan sampai di September. Ya, tapi ya kami upayakan kalau memang bisa dipercepat akan kami lakukan percepatan. Tapi itu secara schedule September. Untuk tiangnya ini tentunya kita amankan di tempat yang sudah kita tetapkan ya. Jadi kita simpan nanti kita berikan sampaikan ke Adikarya. Ya sambil kita komunikasi dengan Adikarya. Iya. Baik, jadi hasil asesmen kami dengan ada penambahan satu lajur cepat nantinya dan kemudian dihilangkan pemisah, median pemisah, ini akan ada perbaikan sekitar 18% unjuk kerja jaringan di Rasuna Said ini. Jadi akan ada peningkatan unjuk kerjanya 18%. Ya, Satpol PP 15 personil dan di sub sama sekitar 15 personil. Setiap mulai pekerjaan malam itu otomatis anggota akan ada melakukan pengaturan. Oke, cukup ya. Cukup ya.